Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari masa raya Prapaskah. Hari ini adalah hari ke-25 perjalanan menarik diri lebih dekat kepada Kristus. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ketika kita mendapati seseorang yang kita kasihi sakit dan tidak bisa disembuhkan, bahkan kita harus kehilangan seseorang yang kita kasihi itu, kebanyakan orang bertanya, di mana Allah yang katanya turut bekerja mendatangkan kebaikan? Ketika seseorang mengalami kebangkrutan dan tidak seorang pun peduli dan mensupport orang tersebut untuk bangkit kembali dari keterpurukannya, bahkan sahabat-sahabat Kristennya meninggalkan dia, orang akan bertanya, di mana Allah yang katanya turut bekerja mendatangkan kebaikan? Juga jika kita sudah melakukan yang baik bagi orang lain, terlibat pelayanan, banyak berkorban bagi orang lain, tidak menjamin kita terbebas dari pergumulan yang mengalami jalan buntu. Tidak menjamin rumah tangga kita menjadi lebih baik, dan kita akan mendapatkan imbalan yang baik juga. Saat ini, apakah ada dari saudara yang juga sedang bertanya, di mana Allah yang katanya turut bekerja mendatangkan kebaikan? Hari ini, di hari ke-25 perjalanan menarik diri lebih dekat kepada Kristus, kita diajak untuk merenungkan dan menghafal Roma 8 ayat 28. Ayat ini adalah bagian yang sangat menghibur anak-anak Tuhan ketika mereka harus menderita dalam hidup ini. Ada 3 alasan mengapa kita harus percaya dan mengamini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, ketika dikatakan Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan, mari kita hubungkan secara khusus hal yang baik yang dikerjakan Allah ialah menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus dan akhirnya menghasilkan kemuliaan. Yang kedua, janji ini terbatas bagi mereka yang mengasihi Allah dan telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman kepada Kristus. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Alasan ketiga, dalam segala sesuatu, tidak termasuk dosa atau kelalaian kita. Tidak seorang pun yang dapat membenarkan dosa dengan mengatakan bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan ketika kita pun melakukan dosa. Maka saudara, dengan melihat 3 alasan tadi, kiranya kita mengerti mengapa kita mesti mempercayai bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari hening sejenak dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami karena keterbatasan kami
kami tidak mampu untuk melihat rencana Allah yang baik bagi kehidupan kami. Kami seringkali hanya berfokus pada masalah kami, daripada berfokus pada penyertaan Tuhan hari lepas hari sampai hari ini dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur kalau kami diingatkan bahwa pasti kami mengalami kebaikan Tuhan, sebab kami adalah serupa dengan gambaran Kristus. Buatlah kami belajar kepada Tuhan Yesus yang taat dan setia memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang mengalami kemuliaan, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mempercayakan setiap jemaat-Mu dalam menghayati sengsara Kristus dengan berpuasa, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya dalam berpikir, berkata-kata dan bertingkah laku, kami ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat berpuasa jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.